Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana sih caranya teman-teman supaya kita bisa menulis puisi? Yuk belajar dengan asiknya menulis puisi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai puisi. Pengertian puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran sang penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa melalui struktur fisik dan struktur batinnya. Setelah kita belajar pengertian puisi, sekarang kita belajar struktur puisi. Struktur puisi dibagi menjadi dua, struktur fisik dan struktur batin. Nah, struktur fisik sendiri terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, perwajahan puisi atau yang seringkali kita sebut dengan tipografi. Tipografi merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi oleh kata-kata, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, yang kedua, diksi, yang merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam membuat puisi. Dan yang ketiga yaitu imaji. Imaji merupakan susunan kata-kata atau kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, perasaan, dan pendengaran. Imaji juga dibagi menjadi 3, yakni imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji raba atau sentuh. Yang keempat yaitu kata konkret, yang merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Dan yang kelima, bahasa figuratif atau yang seringkali kita sebut dengan gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bahasa berkias yang dapat menghidupkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu dalam pembuatan puisi. Dan yang terakhir yaitu versifikasi atau rima atau irama yang merupakan ritme, rima, dan metrum. Selain ada struktur fisik dalam puisi, juga ada struktur batin dalam puisi. Struktur batin sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu tema atau makna, yang disebut media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Puisi harus bermakna, baik makna tiap baris atau bait, kata maupun makna secara keseluruhan. Nah, yang kedua adalah rasa. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Jadi, setiap kita akan menulis atau menciptakan puisi, maka kita harus menyertakan rasa. Yang ketiga yaitu nada. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah tujuan yang mendorong penyair atau pencipta untuk menciptakan puisi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi lama sendiri terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu anonim. Anonim yaitu tidak diketahui siapa pengarangnya. Dan yang kedua, terikat jumlah baris atau irama dan rima. Dan yang ketiga merupakan kesusastraan lisan. Dan yang keempat, gaya bahasanya klise dan statis. Dan yang terakhir, isinya fantastis dan istana sentris. Nah, sekarang kita membahas tentang ciri-ciri puisi baru. Ciri-ciri puisi baru yang pertama yaitu diketahui siapa pengarangnya.
tidak terikat jumlah baris atau rima dan irama. Dan yang ketiga, berkembang secara tertulis maupun lisan. Dan yang keempat, gaya bahasanya pun dinamis atau berubah-ubah. Isinya mengenai kehidupan sehari-hari. Jadi, ciri-ciri puisi lama dan ciri-ciri puisi baru berlawanan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur pembangun puisi. Jadi, ketika kita akan menulis atau menciptakan puisi, maka kita harus memperhatikan unsur pembangun puisi. Nah, unsur pembangun puisi yang pertama yaitu pemadatan bahasa. Pemadatan bahasa merupakan membuat kata-kata dalam puisi seakan bernyawa, sehingga mampu untuk menyihir para pembaca. Yang kedua, pemilihan kata khas menggunakan bahasa yang mempunyai makna kias atau persamaan bunyi atau rima dan lambang. Dan yang ketiga, kata konkret. Keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih berwujud atau konkret. Dan yang keempat, pengimajian berupa kata ataupun rangkaian kata-kata yang bisa memperjelas sesuatu yang ingin disampaikan penyair karena menggugah rasa imajinasi pembaca. Dan yang keenam, irama atau ritme. Dalam puisi sering kita jumpai pengulangan kata atau frasa atau bunyi maupun kalimat. Dan yang terakhir, tata wajah atau yang disebut dengan tipografi. Sebagai penyair, menganggap tata wajah sebagai unsur yang paling penting dalam membuat puisi. Senja di pelabuhan kecil buat Sri Ayati. Khairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita, tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepek elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung. Masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terkedap.